Ini kira-kira kenapa ya mas? Varietas 540 NG. Kemarin ini normal-normal aja nih. Tapi sekarang tiba-tiba ini ada tumbuh ini. Semacam batang lagi tumbuh dari bonggolnya. Mohon pencariannya mas. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang berbahagia ini izinkan Tuan Brunel menjelaskan berkaitan adanya tunas semu pada tanaman kelapa sawit yang tertera pada video di depan. Di mana bahwa video di depan memberikan sebuah gambar atau video ini adanya tunas semu yang tumbuh dari pangkal batang. Ketika tanaman kelapa sawit itu dalam kondisi terluka, bagian bonggolnya, maka bisa gara-gara terluka akibat hama tikus atau hama landak, maka bekas luka yang disebabkan oleh tikus atau landak ini memungkinkan akan munculnya tunas semu baru. Tunas semu adalah tunas di luar tunas originalnya. Kalau kita ngomongin kelapa sawit, sebenarnya ada tunas original, itu adalah tunas yang tumbuh ke atas yang pada umumnya. Tapi kalau bagian bonggolnya itu terluka dan terluka ini tidak habis, karena bisa serangan tikus bisa sampai mati. Ketika dia memakan bonggol kelapa sawit dan mengenai titik tumbuh paling dalam, menyebabkan kering bagian dalamnya, maka dia bisa mati. Namun ketika dia hanya terluka saja bagian tengahnya, maka dia akan menimbulkan rangsangan untuk memberikan sebuah mengeluarkanlah tunas semu ini. Lah, bagaimana langkah terhadap tanaman kelapa sawit yang disebabkan karena tunas semu? Maka penjelasannya adalah seperti ini. Ketika tunas originalnya atau tunas aslinya masih tumbuh baik, kemudian ada tunas semunya, maka tunas semu ini harus dihabisi. Sekali lagi, kalau yang tunas aslinya itu masih bagus, kemudian ada tunas semu yang keluar, maka tunas semu ini harus dihabisi. Dipotong saja nggak apa-apa, dipotong saja, sehingga tunas originalnya nanti akan tumbuh berkembang dengan sangat baik. Itu yang pertama. Namun ketika tunas originalnya juga tidak tumbuh atau tumbuh cenderung kerdil dan cenderung cenderung terhambat, maka tidak ada salahnya tunas semu ini dibiarkan dulu sampai dia tunas semunya akan kembali pulih. Karena bahwa dia bentuknya keluar dan melingkar seperti ini karena bahwa tunas ini muncul dari sela-sela bekas luka yang terjadi. Jadi setiap tunas yang tumbuh dari bekas luka itu semuanya akan melingkar, baik dari atas seperti gara-gara mungkin tunas akibat kena serangan kumbang tanduk, itu juga akan melingkar dulu, sehingga ketika dia melingkar dia nanti akan naik ke atas. Apakah dia bisa normal kembali? Ya bisa normal, karena kembali lagi ke genetik. Selama dia genetiknya normal, maka dia akan normal kembali. Namun kadang-kadang kita berpikir bahwa ini kok bentuknya melengkung seperti ini dan cenderung tidak enak dipandang. Pada awalnya seperti itu, tapi lama-lama dia akan kembali pulih dan akan kembali lagi tumbuh ke atas seperti sedia kala, artinya bahwa tumbuh seperti pupus originalnya. Seperti itu loh penjelasannya. Sekali lagi, benang merahnya, jika originalnya tunas aslinya itu masih tumbuh bagus, maka tunas semuanya bisa dihilangkan. Atau kalau tunas originalnya itu cenderung terhambat pertumbuhannya, maka tunas semu ini bisa kita biarkan dulu, keduanya nanti dipilih mana yang paling bagus, maka itulah yang kita ambil. Tapi kita tidak bisa berpijak pada dua tunas yang mana, misalnya tunas 1, tunas 2, kemudian dua-duanya dibiarkan, adalah hal yang dibiarkan tumbuh berdua nanti menjadi kayak bercabang dua, sangat tidak saya sarankan, karena nanti akan menimbulkan ketidak akan terjadi tunasnya itu ataupun tajuknya itu adalah berseberangan, yang menimbulkan buah cenderung pertumbuhan buahnya menjadi tidak normal. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan sih pada kesempatan di pagi hari ini. Sehat selalu bagi sahabat Brunel semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.